yang ngaji. Ada satu hadis dalam kitab Tanbihul Ghafilin Al-Faqih Abdul Latif As-Samarqandi, beliau menuliskan dalam kitab tersebut akan satu hadis yang diriwayatkan daripada Imam Anas bin Malik dari Rasulullah SAW bahwasanya Nabi pernah bersabda, "Man ahabba ayanzura ila utaqaillahi minan nar falyandur ilal muta'allimin." Sabda Nabi itu, man ahabba, siapa orang yang mau, siapa orang yang senang, ayanzura, bahwa dia pengen melihat orang-orang yang Allah bebaskan dari api nerakanya Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala merdekakan dia dari api nerakanya Allah Ta'ala, falyandur ilal muta'allimin, maka hendaklah dia melihat kepada orang-orang yang ngaji, hendaklah dia lihat kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang Allah bebaskan dari api nerakanya Allah. Sampai-sampai Nabi bersumpah, waladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang diri Muhammad ini berada di kekuasaannya. Nabi bersumpah, demi Allah, ma min muta'allimin, tidaklah daripada seorang yang menuntut ilmu, yakhtalifu ila babil alimi, yang dibolak-balik dari rumahnya ke tempat orang alim, dari rumahnya ke rumah gurunya, dari rumahnya ke tempat di mana gurunya ngajar, dibolak-balik dari rumahnya ke tempat gurunya. Tidaklah orang yang menuntut ilmu yang dibolak-balik dari rumahnya ke rumah gurunya, ke tempat ngajar gurunya, illa, melainkan kata Allahu lahu bi kulli harfin wa bi kulli qadamin ibadata sanatin. Tidaklah orang tersebut, orang yang ngaji tadi itu, yang dilarang dari rumahnya ke tempat gurunya, dibolak-balik dari rumahnya ke tempat di mana gurunya ngajar, dari rumahnya ke tempat di mana ada ilmu yang disampaikan, melainkan Allah catat baginya bikulli harfin, dengan setiap huruf yang gurunya sampaikan, wa bikulli qadamin, dan setiap langkah kaki yang dilangkahkan dari rumahnya, itu setiap hurufnya Allah Ta'ala catat 1 tahun ibadah. Setiap langkah kakinya Allah Ta'ala catat 1 tahun ibadah. Saya tanya, kira-kira kalau kita ngaji sama guru kita menyampaikan ilmu dengan berbagai macam bahasa, ada yang orang Sunda, orang Jawa, orang Betawi, belum lagi disampaikan segala dalil Quran, hadis, dan qaul ulamanya, kira-kira kita dapat dari guru kita kalau kita ngaji ada nggak 5 huruf? Ada nggak 5 huruf? 10? 30? Ada nggak 30 huruf? Ini bukan kata ya, huruf. Kalau kata aku itu 1 kata, tapi kalau hurufnya A sendiri, K sendiri, U sendiri. Belum lagi ayat bahasa Arab yang disampaikan, belum lagi pengertian penjabaran dari gurunya. Katakanlah seumpama tuh guru irit kata-kata cuma mengeluarkan 50 huruf. Dikit banyak yang huruf kalau ngaji. Dikit ya 50 hurufnya. Katakan 50 huruf, itu udah Allah ganjar buat kita yang ibadah 50 kali 1 berapa tuh coba kalkulatornya? 50 ya? 50 tahun. Itu baru 50 huruf Allah catat buat kita ibadah 50 tahun. Dan itu ibadah 50 tahun, ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima semuanya sama Allah Ta'ala. Coba bayangin, kadang-kadang di antara kita umur udah 50, udah dapat ganjaran ibadah 50 tahun dan terima semuanya, itu baru timbangan sekali ngaji. Hanya saja Allah Ta'ala ganjar 100 kali 1, 100 tahun ibadah yang semuanya makbulah, diterima sama Allah Ta'ala. Ini buat laki, buat perempuan sama, nggak buat laki doang, perempuan juga.
Ya cuma walaupun perempuan kadang-kadang syaratnya banyak. Dia mau ngaji sama laki ini boleh nggak? Begitu. Izinin nggak? Jadi kalau sekira-kira laki ibu bisa ngajarin ibu umpama, biarin ibu bisa ngajar, bukan ustaz. Gitu kata lakinya. Apa yang mau tahu? Tanya sama gua, udah cukup kata lakinya gitu. Gak usah pakai ngaji keluar. Gua pengen di rumah. Nah kayak gitu sih perempuan di rumah nggak apa-apa. Udah mau mana perempuan rumah aja. Nanti ngaji sama gua. Emang abang bisa? Kagak. Laki yang gitu aja orang larang. Temenin gininya ngaji gitu. Ya, temenin gininya ngaji. Itu semuanya dapat ganjaran, satu hurufnya 1 tahun ibadah, 1 langkah kakinya 1 tahun ibadah, tinggal kali. Enak gak kira-kira? Beruntung gak kira-kira? Beruntung. Wabana lahu bi kulli qadamin madinatan fil jannah. Dan Allah akan bangunkan bagi setiap langkah kaki yang kita langkahkan dari rumah ke tempat guru kita, dari rumah ke tempat orang alim itu ngajar, setiap langkah kaki kita Allah Ta'ala bangunkan madinatan, satu kota fil jannah, di surganya Allah Ta'ala. Satu kota, kalau kota ini berarti ukurannya kayak sedepok gitu ya, sedepok, bukan sebedi. Nah, sebedi sih bukan kota atau wilayah. Ini sedepok, sejakarta ya. Allah Ta'ala bangunkan satu kota dari setiap langkah kita. Kadang-kadang kita dikasih enak kayak ngayal kagak nyampe, ngayal kagak nyampe, begini ngayal lah sempit dong surga nanti. Nah, ya. Jangan takut sempit. Kenapa? Karena Allah jadikan surga itu wa'arduhas samawati wal ardh. Hamparan itu sehamparan langit dan bumi. Kita kalau melihat bumi mungkin kita nggak bumi kecil amat. Emang bumi itu kecil. Bumi itu diibaratkan debu dari debunya tata surya. Bukan debu tata surya, debu dari debunya kecil sekali. Pun demikian tetap saja kita orang punya tanah 300 meter di Depok, kira nggak? Pengen ampunan kepada Allah, Allah terima nggak kira-kira? Kalau bumi yang mintain ampunan, bumi yang berdoa, kira-kira Allah terima nggak kira-kira? Memang kita tukang maksiat, bumi enggak. Pantas saja orang yang ngaji itu wa yumsi wa yusbihu maghfuran lahu. Petang harinya, pagi harinya, berarti kan seharian orang yang ngaji maghfuran lahu, dalam keadaan diampuni dosa oleh Allah Ta'ala. Orang yang ngaji itu orang yang diampuni dosa oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena pada saat dia ngaji, maka hal-hal yang tadi dia nggak tahu jadi tahu, hal-hal yang tadi dia nggak mengerti dia mengerti. Sedangkan orang itu di hatinya pasti punya cita-cita, saya pengen jadi orang benar, begitu kan? Ada nggak orang yang di hatinya saya pengen jadi orang bodoh? Ada nggak? Pasti semuanya pengen soleh, pengen benar, pengen masuk surga. Makanya kalau ilmu itu yang bisa menjadikan wasilah dirinya bisa mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Makanya jangan heran kalau ada orang ngaji, ya nanti banyak yang gini nih, lagi dengerin gue yang ngomong gitu. Tandanya apa? Tandanya yang tadi yang ngerti jadi ngerti, yang tadi nggak tahu jadi tahu, yang tadi nggak tahu tambah kenceng tahunya. Gitu. Ya sampai-sampai begini, kalau ada orang ngaji, dia punya niat bukan karena Allah, niatnya macam-macam, jangan kata apa-apa. Dikatakan dalam satu dalil itu kalau kata man talabal ilma li ghairillah lam yakhruj minad dunya hatta ya'tiya alaihi ilmu fayakunu lillah. Man talabal ilma li ghairillah, siapa orang yang menuntut ilmu niatnya bukan karena Allah. Siapa orang yang menuntut ilmu niatnya bukan karena Allah. Karena apa? Karena apa aja udah. Umpama orang ngaji, kita baru lihat tumben dia datang ngaji. Tanya ke dia, iseng buat kita. Nah kalau tumpen ngaji masjid, iya di rumah ini rewel banget begitu.
Dia ngaji ke masjid gara-gara rumah bininya rewel. Jangan kata apa-apa. Lu ngaji gak bener, jangan gitu, biarin. Masih bagus dia mau datang ke masjid lantaran bininya rewel gitu. Bu-ibu lagi, ya, tumben ke masjid ditanyain lagi, tumben kok ngaji. Yang belum gitu, jangan biarin, yang kata apa, biarin. Mau alasannya apapun, biar kata alasan li ghairillah, bukan karena Allah, jangan kata apa-apa. Kenapa? Sebab lam yakhruj minad dunya, karena dia tidak akan keluar dari dunia, maknanya tidak akan mati orang tersebut. Hatta ya'tiya alaihil ilmu, sehingga datang kepada dirinya ilmu. Kita kalau duduk datang ke masjid, duduk biar di pojokan, nyender di tiang, sambil begini-begini, sambil gigitin lontong umpama gitu. Kira-kira gurunya ngomong didengar nggak? Gurunya ngomong didengar nggak? Pada saat dia dengar tuh omongan, biar sampai ngantuk lagi gitu, biar lonjoran kaki, nahan asam urat gitu. Tetap aja kuping dengar. Makanya jangan heran kalau ada orang di pengajian, di masjid, di majelis, di mana dia ngaji gini-gini. Gitu. Karena yang tadi dia nggak tahu, akhirnya tahu. Sebabnya tadi dia nggak tahu keutamaan ngaji, keutamaan ilmu, dia tahu. Yang awalnya niat bukan karena Allah, lantaran tahu ini keberkahan karomahnya ilmu tak kalah sampai ke telinga kita, dia sampai ke hati kita, dia berpendar tuh ilmu, bercahaya itu ilmu di hati kita. Maka yang orang tadi niat ngaji bukan karena Allah, fayakunu lillah, maka nanti otomatis akan karena Allah Ta'ala. Jadi ngaji awal pasain dulu gak apa-apa, niat karena apa aja begitu. Saya mau ngaji kenapa emang? Katanya gue nggak ada yang ngajak gue apa. Mungkin sekarang karena gue, besok mah ada. Sekarang gimana coba-coba duduk pinggiran dekat pintu, kalau gak enak pulang, biarin. Entar yang namanya ilmu kagak ada yang gak enak. Ilmu semuanya enak gitu. Datang masuk ke hatinya. Oh begitu ya. Ternyata saya belum tahu selama ini. Ternyata saya salah dari dulu begitu. Nunggut-nunggut, mungkin yang awalnya duduk di pinggiran depan pintu, besok paling depan duduk. Percaya tidak? Ini karomah ilmu. Makanya pada saat orang ngaji diampunin dosa sama Allah, pantas. Kenapa? Nggak ngerti jadi ngerti, nggak jadi tahu. Tadi rusak jadi benar. Gitu. Maka wasyahidat lahumul malaikat, bersaksi itu malaikat kepada mereka orang yang ngaji. Apa kata malaikat? Haulah mutaqabbalallahu minan nar. Ini orang-orang yang pada ngaji, nih orang yang pada ngaji. Dia orang adalah orang-orang yang dimerdekakan dari api nerakanya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan termasuk kita orangnya, orang yang Allah bebaskan dari api nerakanya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau kita mau bisa bergegas dalam urusan ketaatan, mau diakuin keimanan kita, maka tidak bisa tidak syarat mutlaknya mesti ngaji. Itu yang pertama, ciri orang beriman. Tinggal konten diri kita termasuk orang yang bergegas urusan taat. Kalaupun bergegas kira-kira dengan ilmu bukan dengan taatnya. Sebab kalau umpama ngerjain taat dengan tanpa ilmu, kata Syekhul Islam, fa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun. Siapapun dia, siapapun orangnya yang dengan tanpa ilmu dia melakukan suatu amal, maka amalu amal-amalnya mardudatun, tertolak latuk palu, tidak diterima sayang-sayang. Ya, makanya mesti dengan ilmu. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, tanda orang beriman kata Nabi, coba lihat diri kita, wa yajtanibul maharima, orang yang beriman senantiasa menjauhi hal-hal yang haram. Orang yang beriman menjauhin hal-hal yang haram. Jauhin ya. Kalau nyerempet boleh. Nyerempet hal yang haram, nyerempet doang boleh. Kagak boleh, jauhin. Ya, makanya kalau umpama kita ngaku beriman tapi diri kita masih senang sama yang haram, tobat buru-buru sama Allah Ta'ala, berarti belum benar imannya.
Apalagi seumpama ada orang di antara kita ngerasa ngaku beriman, kerjaan haram disalahin kagak mau, dia kata gini, "Hah? Bagaimana bisa jadi salah? Nih buktinya saya begini, Allah kasih banyak rezeki saya." Begitu. Ingat, iman patokannya bukan rezeki. Iman patokannya bukan rezeki. Bukan berarti orang yang beriman rezekinya banyak, duitnya banyak, melimpah. Bukan. Ya, bukan itu patokannya. Tapi orang yang beriman, ciri yang kedua, dia mau menjauhi hal-hal yang haram. Kalau seumpama dia ngaku beriman tapi masih juga menjalankan hal yang haram, menjalankan hal yang haram apapun itu. Ingat satu hadis lain. Idza ghadaballahu ala ahadin razaqahu malan haraman. Apabila Allah itu murka kepada seorang hamba, maka razaqahu malan haraman, Allah akan berikan rezeki kepada hamba tersebut malan haraman, akan harta yang haram. Kalau Allah Ta'ala itu murka, benci sama seorang hamba, Allah bakal kasih hamba tersebut rezeki dari harta yang haram. Kalau kita duit melimpah, rezeki gampang, ya, saking gampangnya itu dapat duit, duduk nggak bisa lempeng, miring mulu, ganjal belakangan. Ganjal apa itu? Segini dompetnya, duduk begini mulu ya. Kata temennya, perasaan gue perhatiin dulu miring mulu, biasa ganjal dompet. Tapi kerjaannya haram. Mohon maaf, kita dikatakan masuk ke dalam yang hal-hal yang haram itu nggak mesti zina dulu, nggak mesti kita main judi dulu, nggak mesti kita bermaksiat dulu, nggak mesti minum khamar dulu. Cukup dikatakan dia berkecimpung kepada hal-hal yang haram pada saat dia dapat rezekinya banyak, duitnya gampang, tapi ninggalin sholat umpamanya. Sholat hukumnya apa? Kalau semua waktu wajib, berarti ninggalinnya dosa, perkara yang dosa, berarti dia dapat duit dalam jalan dosa, haram. Dia seneng aja, perasaan saya nggak sembahyang duit gampang aja, pas sembahyang duit susah. Kalau kita kan akan ada sembahyang begitu kan. Ingat, wa idza ishtadda ghadabuhu, apabila teramat sangat marah Allah Ta'ala, ya, apabila Allah Ta'ala teramat sangat marahnya ku hamba, apa yang bakal Allah Ta'ala kerjain? Wa qala bihi syaitanan, Allah kuasakan kepada hamba tersebut setan, yang Allah kirim setan, bukan malaikat. Bayangin, Allah kirim setan, saking gak mau Allah dideketin sama hamba itu. Jadi kalau ada di antara kita ngejauh dari Allah, sungguh pada saat itu Allah yang nggak mau dideketin sama dia. Alhamdulillah. Itu Allah kuasain setan, suruh ke dia ngapain setan, wa yubarik lahu. Itu setan ngasih keberkahan sama itu orang. Dikasih berkah enak kan? Diberkahin enak kan? Tapi ingat, yang berkahin setan. Oh, berkah nih. Iya, dari setan. Jangan senang kalau berkah dari setan. Itu adab buat dia. Setan berkahin dia. Wa yusbihuhu, setan nemenin dia. Kemarin tuh hamba pergi, setan ikut. Itu hamba belok kanan, diikut kanan, kiri ikut kiri, naik motor setan gonceng, naik mobil setan sebelahnya. Perasaan sebelah saya bini saya, setan membawakan begitu namanya. Artinya setan ngintilin, kan ngintilin. Ngikut setan. Emang Allah yang suruh, ikut. Ngapain itu setan? Wa yushghiluhu bidunya anidin. Itu setan sibukin tuh hamba dengan berbagai macam urusan dunia, anidin, sehingga dia lalai dari urusan agamanya. Nggak tahu kenapa lempengan diikutin setan, dunia jadi apa ya? Jadi sibuk. Biasa nggak ada orderan mulu. Biasa nggak ada kerjaan mulu. Kalau kita orang yang tungguin dapat kerjaan, apa kagak?
Kalau kita orang nih lagi order, yang ditungguin ada orderan mereka enggak? Kan ditungguin order aja gitu. Setan yang sibukkan dia orderan lagi, punya proyek gol lagi, punya proyek gol lagi. Wa yusahilu lahu fi umuri dunia. Itu setan memudahin buat orang tersebut dalam urusan dunianya. Dunia digampangin, ada proyek gol. Kalau di Gojek yang pakai aplikasi tuh biasa kadang nyangkut bunyi mulu, sampai bingung dia, bunyi mulu, dapat lagi. Order ada lagi, ngojek dapat lagi, proyek menang lagi, begitu. Tapi sampai agama jadi jauh. Sholat nanti awalnya longgar waktunya, mundur waktunya, lalai nanti sampai liwat waktunya. Bahkan awalnya 1 waktu dengan sholat, besok saking sibuknya 2 waktu sehari dengan sholat, saking sibuknya lagi akhirnya sehari-seharian kagak sholat sama sekali. Takut kehilangan dunia sampai bikin begitu. Fayaqulu lahu, maka setan nanti bakal ngomong sama dia. Setan berbisik sama dia. Apa kata setan? Fulan, wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Setan ngomong gitu. Kata setan, wallahu ghafurur. Setan tuh ngomong, kata setan, fulan, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Sampai-sampai kita yang punya diri ini bilang gini, kok setan kayak malaikat gitu. Omongannya benar. Allah tuh maha pengampun lagi maha penyayang. Sungguh pada saat itu hadirin, setan itu punya tujuan yang lain dari bisikan malaikat. Mungkin kalau malaikat yang datang ke kita, malaikat bisik ke kita, fulan, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Tujuan malaikat begini, makanya tobat buruan, dosa mulu dikumpulin, jangan nunggu besok, sekarang juga tobat, karena umur nggak ada yang tahu, buruan tobat. Kalau malaikat yang datang, kalau setan datang tujuan lain lagi, fulan, Allah maha pengampun maha penyayang. Siapapun hambanya pasti diampuni sama Allah, pasti disayangi sama Allah Ta'ala. Sekarang kerjaan kamu lagi nanggung, kumpulin dulu yang banyak, nanti tuaan udah banyak kumpul baru tobat sama Allah. Allah maafin, Allah sayangin, jangan khawatir. Kita bisa bikin linglung sama setan. Kenapa? Karena setan punya tipu daya. Orang yang bakal celaka, maka dia bakal terjebak ya fi makaidi setan, daripada tipu dayanya setan. Akhirnya apa? Belum sampai tua meninggal dalam keadaan maksiat, belum tobat sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Hati-hati. Makanya lihat diri kita. Kalau kita beriman, maka kita wajib hukumnya jauhin hal-hal yang haram, apapun itu. Jangan ketakutan kehilangan dunia, jangan takut kehilangan dunia, jauhin hal-hal yang haram. Ini yang ketiga. Udah habis ya? Gimana? Oh, saya kira tadi dapat pesan istri saya. Yang ketiga nih, ya, kalau sekira-kira kita pengen diakui iman, kita lihat tandanya. Tanda orang beriman yang ketiga, wa yuhsinu ila man asaa ilaih. Ya, ini orang beriman itu senantiasa dia berbuat baik sekalipun kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Paham gak? Berbuat baik sekalipun kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Gampang susah? Urusan ngomong gampang, ngomongnya gampang, ngerjainnya susah. Justru inilah keimanan. Semakin susah dikerjakan tapi dia bisa, maka semakin menunjukkan kualitas keimanan dirinya kepada Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, nggak laki nggak perempuan, suruh membalas orang yang berbuat baik kepada kita dengan kebaikan aja susah. Ngebalas kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepada kita aja kadang-kadang susah. Gitu kan? Apalagi suruh berbuat baik sama orang yang jahatin kita. Gogah banget. Kalau orang sana tuh bilang bukan gogah, pakai gila gitu, gogah gitu, gogah. Tuh kalau udah gogah tuh ogahnya banget, gogah gitu. Nih berbuat baik sama orang yang jahat
ngejahatin dia. Bahkan orang kata gini, kalau bisa aku balas bisa-bisa gitu. Karena mungkin ada orang jahatin kita, ada orang jahatin kita, terus kita balas kejahatan dia dengan kejahatan lagi. Saya mau tanya, kalau begitu yang baik siapa? Ada orang jahatin kita, terus kita lagi jahatin dia, yang baik siapa? Hah? Ada nggak yang baik? Yang jahat siapa? Dua-duanya jahat. Apalagi kalau orang niatnya ngebales. Sungguh orang yang punya niat balas dendam dari kejahatan orang, biasanya itu balasnya 2 kali lebih dari perbuatan yang melakukan awal. Katakan kita pukul orang, dendam dia. Biasanya yang dendam mukul juga, dendam juga. Banyakan siapa kalau gitu? Banyakan kita, repot dosanya gedean. Kalau bisa impas mendingan. Bisa impas mendingan. Kita dipukul orang, kita balas pukul lagi. Udah ya, begitu. Cuma gak begitu biasa dendam sih. Dendam itu biasanya kebalasnya lebih dari apa yang dirasakan awalnya. Makanya gimana caranya biar kelihatan jadi baiknya deh? Kalau ada orang jahatin kita, kita balas kejahatan orang dengan kebaikan. Kelihatan jelas nanti mana yang baik, mana yang jahat. Bisa nggak kira-kira? Agak yakin jawabnya ya. Kalau emang kita pengen jalan beriman, niatin, tekadin, nanti insya Allah pertolongan Allah yang kasih buat kita. Ada satu kisah. Ya, ini kisah dari Imam Abu Bakar Ash-Shibli. Ya, Imam Abu Bakar Ash-Shibli. Ini Ash-Shibli, julukan Ash-Shibli. Beliau ini termasuk wali min auliyaillah. Karomahnya apa? Karomahnya Imam Shibli ini, beliau ini bisa berinteraksi, bisa komunikasi dengan benda-benda jamadat. Semua benda-benda yang keras, batu, pohon, kayu, semuanya itu beliau bisa berinteraksi, ngobrol. Karena kan setiap yang ada itu ada rohnya gitu, bisa ngobrol. Suatu ketika Imam Shibli ini lagi lewat di satu tempat. Tahu-tahu ada pohon yang besar manggil-manggil ke Imam Shibli. Ya Shibli. Lihat siapa manggilnya? Pohon yang manggil. Ya manggil pohon, kata pohon gini, kun anta mithli. Jadilah kamu seperti diriku. Imam Shibli bingung. Bagaimana? Dijawab lagi. Kaifa akunu mithlak, bagaimana saya bisa jadi kayak engkau pohon? Anta syajarun wa ana basyar. Engkau kan pohon sedangkan saya ini manusia. Maka itu pohon jawab. Apa kata pohon? An-nasu yarmunani bil ahjar wa utihim bithimar. Itu orang-orang tuh pada nimbukin saya pakai batu, tapi saya berikan mereka buah saya. Imam Shibli itu ya. Gitu nggak, orang kalau mau ngalap buah tuh tinggi tuh di pohon kan lempar batu kan. Kira-kira pohon marah nggak? Kalau pohon marah kita dibalas batu lagi sama dia. Kencangan pohon lagi. Tapi nggak begitu. Kita lemparin pohon pakai batu, itu pohon kasih kita apa ya? Buah dikasih. Ya, ini semua. Kalau ada orang kayak ya kita lempar mereka pakai bunga. Iya, kalau bisa ngepot-pot. Nggak begitu ya. Lempar mereka dengan bunga. Biar apa? Biar nanti akan nyata nampak kebaikan sebagai tanda keimanan dari diri kita. Ya, kita minta pada Allah Taala, mudah-mudahan Allah Taala kuatkan Islam kita, Allah mantapkan keimanan kita, Allah teguhkan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita. Kalaupun nanti datang ajal kita, datang malaikat maut untuk menjemput nyawa kita, kita minta kepada Allah Ta'ala